Deh. Oke. Halo brother. Kita lanjutin episode sebelumnya ya. Gantung tuh tiba-tiba udah 15 menit tadi ya. Mau ngopi sudut rumah. Cara sektor 5. Yoi. Tempat emang soy keboy deh. Tadi seru tuh Kang, dari budaya memperbaiki itu ya, itu memang harusnya sih dilestarikan sama teman-teman bikers. Ya, nggak semuanya lah, nggak harus bikers ya. Semua tuh punya apa ngulik lah ya, ngulik ya kan melatih. Pokoknya enggak cuma pakai doang atau pakai doang. Karena itu jadi lahir juga ini Kang, apa? Rasa mencintai sama motor itu loh. Jadi emang kenapa mereka tuh sangat militan banget sama klubnya, sama motornya ya karena itu. Dia berdarah-darah dengan tangannya itu. Karena kan kalau touring, karena kan ada trouble. Ya. Karena mereka tiap hari berkutat sama perbaikan itu mereka pada saat touring itu udah tahu nih, paling juga penyakit motor saya tuh ini nyari spare part, berburu sampai ke daerah-daerah. Jadi terbangun komunikasi sama silaturahmi kira-kira. Akhirnya bikin kelompok. Dan kerennya tuh mereka tuh tidak ini kan, tidak apa ya, kalau saya perhatiin ya, dia tuh nggak fanatik sama klubnya. Jadi fanatik sama klubnya, artinya gini, nggak fanatik sama klubnya, dan artinya gini, mereka tuh tidak ada problem untuk bergaul rapat dengan teman-teman di klub lain, ya kan? Ya sobatan lah, ya taruhlah kita ambil contoh lah misalnya penggemar motor uduk Indonesia Surabaya, Pemudis, bergaul akrab dengan baik Brotherhood. Atau sama juniornya Maci. Saya sebut juniornya karena Pemudis lebih dulu dari Maci gitu kira-kira ya. Dia sama teman-teman di Outsider kah, di SOG, Scooter Owner gitu kan. Mereka tuh benar-benar saling bisa tuh ya. Iya. Yang jenis motornya skuter main no problem. Karena teman-teman Maci juga ada yang skuteris, mereka juga senang skuter. Iya. Yang skuternya juga sama, bahkan anak-anak skuter itu banyak juga yang punya Harley Davidson, punya motor antik, ya kan? Jadi emang jiwanya aja nih emang Ya, motor gitu. ya. Dan yang paling tidak tergantikan adalah pada saat ada event, misalnya Jambore Maci, misalnya saya contoh ya beberapa yang berkesan lah ya. Jambore Maci, misalnya taruhlah dulu di Banyumas, atau Jambore Maci di Jogja, atau di Surabaya, dimanapun lah. Itu keterikatan kita tuh dahsyat. Jadi benar-benar kayak temu kangen tuh benar-benar temu kangen gitu. Di situ ya kita ngomongin motor, kita ngomongin keluarga masing-masing, kita ngomongin cerita touring, kita ngomongin Motornya. mau touring kapan lagi nih kita bareng gitu ya. Ledek-ledekannya juga seru, ngebulinya Enak juga. ngebulinya juga seru. Karena mereka tuh enjoy banget kalau ada temennya lagi motor di jalan. Jadi kayak gini lah ngopi, temennya lagi ngutak-ngutik gitu kan. Kita bagian ketawain aja gitu kan. Tapi itu jadi hiburan lah. Ya memang begitu itunya ya. Ya, Tadi kita mulai jam berapa tuh? mulainya jam berapa tadi? Nah, taruhlah 11 kurang 10, jadi 11 lewat 10 lah kita selesai ya. Oke, lanjut. Tadi kan kita ngomongin soal peradaban motor matic atau motor-motor kecil yang jadi daily ridingnya anak-anak kota di zaman itu dan dilestarikan sama anak-anak zaman sekarang ya. Anak Yaya, ada teman-teman banyak banget lah, teman-teman Rontek tuh. Nah di satu sisi juga ada mereka-mereka yang seneng motor yang agak gede dikit lah. Ya, ada teman-teman dari Maci atau HCB misalnya yang sama sezona sama Kang Yaya dari Barudak Fronteng ya, Baron. Nama klub itu Baron Barudak Fronteng ya. Nah HCB juga keren. Baron. Ini juga dahsyat ya. Ya saya juga banyak bercerita ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman di HCB ya, mungkin Kang Saulus juga sering ngasih masukan ya. Jadi waktu di HCB itu kalau saya kisahkan tuh misalnya Kang Saulus Lakaden itu dia tuh ngomongnya dulu saya numpang di Bonceng tahun 86 bisa naik Harley sendirian sungguh luar biasa katanya. Di Wingday keempat tahun 86 Pangandaran. ya sekaligus dilantik jadi anggota HCB yang sebelumnya hanya simpatisan. Dia belum punya motor waktu itu. Dia nih kan kalau diceritain sih dia masih numpang di Bonceng tahun 86.
Nah dari Kang Saulus ini saya banyak dapat cerita. Simpatisan kali ya Kang Saulus Iya, itu dulu kan memang sejarahnya panjang banget tuh bersama dengan teman-teman di Ronteng segala macam di HCB juga. Dan dia tuh sangat akrab di ini kan. Akrab sama event-event yang spektakuler di zaman itu. Kita tahun baruan, malam tahun baruan, malam takbiran, hari ulang tahun TNI, Pustenka, wisudaan ITB, Muludan di Cirebon, safari helm. Safari helm. Ya, dulu kita ada Sosialisasi kali ya? Sosialisasi helm. Penggunaan tahun 80. Itu tahun 80 di HCB, tapi di peradaban motoris kita udah dimulai tahun 60-an nih. Harley Davidson dan segala macam, karena kan dia terkenal health drivernya itu. Yang kemarin kan kita cerita tuh tentang upacara tap 2, driver tuh di zaman Belanda tuh kan itu diterusin kan sama teman-teman motor. Oh, oke. Berarti kita bahas nih yaitu klub-klub berarti ya. Iya. ACB ini termasuk lawas ya, awal-awal sangat ya, sangat senior. Pasca ini ya, kemerdekaan ya. Karena tahun 60 kalau nggak salah. Momen sakral kami itu wingday yang setahun sekali dimulai tahun-tahun 73 di wingday-nya. Wingday-nya. Nah di sini tuh berarti kan kalau misalnya itu udah secara organisatoris terbentuk, itu kan memang peradaban itu udah terbentuk jauh sebelumnya kan. Nah makanya saya cerita teman-teman para legend yang udah banyak mendahului kita, misalkan Opa Alen Suhendra Handayani itu senior HCB dan health driver. Sesama anggota itu banyak banget, Kang Dadan. Pokoknya banyak lah ya. Kan health driver itu apa sih itunya? Sih konotasi stunt rider ya, stunt rider ya, aksi ke freestyle atau ya freestyle ala health driver tuh ya gitulah, yang naik tangga terus dia riding giring, pokoknya nembus api gitu kan. Nah kebetulan saya tuh ketemu sama tamu saksi hidupnya itu salah satunya ada ya Opa Alen Suhendra Handayani. Om Alen ini tinggal di Subang, seorang diri bersama motor-motor kolektor item dia. Harley, ada Norton, ada banyak lah. Dia udah wafat beberapa tahun yang lalu, tapi saya sempat ketemu beliau. Nah, kalau saya cerita, Om Ale itu bercerita tentang yang kita obrolin ini kan, peradaban motor-motor zaman dulu. Salah satunya adalah dunia sportnya, dunia balap-balap. Karena zaman dulu bisa ada lomba kecakapan bermotor. Oh, atraksi gitu ya. Atau bisa drag motor. Iya. Ya saya lihat sih kalau menurut Kang Ale itu memang kita kan dijajah sama Belanda tuh lama, ya kan. Setelah motor-motornya ada di tahun 60-an, 50-60 itu kan banyak dipakai sama orang pribumi juga nih si motor-motor ini kan. Nah, orang-orang inilah yang membuktikan kepada orang-orang Eropa bahwa orang Indonesia itu jago gitu, gape-gape dalam soal skill motor. Gak kalah. Nah, salah satu yang dibuktikan Om Alen itu beliau tuh ngajak saya tuh jalan ke salah satu tempat di Lembang bertemu sama Ibu Bani Lunawati. Nah, Bani Lunawati pembalap itu kan, pembalap dahsyat tuh cewek tuh. Kalau nama Chinese itu Lobanio. Ibu Lobanio. Oma Lobanio. Tahun. Nah, itu dia. Waktu saya ketemu udah sepuh ya. Yang pertama dia kalau ngomong-ngomong sama itu setengah bahasa Belanda. Pokoknya gue nggak ngerti lah setengah. Habis itu dia nanya, kamu motor paling bagus menurut kamu tuh apa sih? Katanya kan. Ya saya kan anak-anak seadanya aja saya ngomong kan, Racing kali Oma gitu kan, atau misalnya Ninja kali Oma, itu motor apa katanya. Dia cerita bagaimana kehebatan Norton Komando, bagaimana kehebatan BSA, bagaimana pokoknya dahsyat lah kisah-kisah Lobanio ya. Bandel nih kali itu motor ya. Dan beliau itu gak cuma ngomong doang, banyak banget plakat-plakat lomba kecakapan bermotor itu banyak. Prasasti juara itu ya, prasasti gitu itu ya. Dan orang-orang Belanda menurut Om Alen, ini si Oma ini tuh kan suka pakai helm tuh. Kalau udah sama orang Belanda tuh. Jadi orang Belanda tuh nyangka itu pria kecil gitu kan. Ini anak orang Indonesia kecil banget sih badannya gitu kan, tapi susah banget disusunnya lah gitu pada saat masuk finish bareng. Pada saat dibuka helm tuh berapa cewek dan ada pujian-pujian orang Belanda terhadap Oma Lobanio tuh. Kayak puisi-puisi apa lu gitu lah namanya. Terus sampai dibikinin kayak sampai gitu. dibikin itunya apa pujian-pujiannya Ini apresiasi mereka ya. apresiasi mereka. Sayang sekali emang baikan-baikan kita tuh tidak sempat sowan sama Oma ya. Karena zaman itu aja tuh wah udah Ada nggak ya kalau ada videonya? kalau tulisan-tulisan saya sih Foto ada? masih ada foto ada. Dan ya Opa Grace Tuis, Oma Lobanio.
ya mungkin yang ke belakang-belakang Pong Caksono misalkan itu kan legend-legend balap-balap. Iya, iya. Itu sebenarnya yang membentuk peradaban motor-motor di era pembalap itu emang ngerti mesin banget itu loh zaman dulu. Sebab itu pembalap tuh plus mekanik andal, Plus mekanik. Oke. karena banyak banget kan yang masih ada lah saksi hidup sekarang tuh, pembalap-balap jalanan yang masih eksis dan juga tuner-tuner yang hebat. Ya salah satunya mungkin kita sebut aja misalnya Om Chiang deh, yang sekarang jadi pengusaha British Leather itu ya di Garut ya. Iya. Itu kan terkenal tuner. Saya ketemu waktu rumah Mang Isman ya. Iya, dan unik banget kan orangnya kan. Asik ya. Ya, udah jarang tuh diproduksi. Udah langka. Udah langka. Endanger Jangan. statusnya. Kang. Nah, dia juga langka ada dari dia juga banyak kan cerita-cerita tentang peradaban motor. Jadi sebenarnya sih acara kita nih nextnya memang harusnya sih menghadirkan para legend ya. Kita yang sana ya. Ya kita lah yang kesana sekalian kita ditraktir sama dia juga kan. Iya, lihat apa ya, nangkep passion mereka itu ya sampai Iya. tua-tua begitu. Ya, Ya tetap kan aja. kebanyakan gini sih Kang. Kalau kita ngobrol kan bagaimana hebatnya motor ya kan, bagaimana kerennya sebuah konstruksi mekanik di sebuah motor gitu kan. Nah, Cuman kita jarang banget ngobrolin soal soulnya, romantisme lah. Karena orang-orang biker saya sama makan. rasain juga nih, mau ngerasain soulnya di Samsi nih. Wah, lanjut Bang. Jadi emang soul ini kan kalau bagi mereka tuh motor tuh nothing to serious about bike gitu ya. Jadi motor tuh dinikmatin banget. Jadi mereka tuh jarang biasanya ya kalau saya ngobrol sama mereka tuh jarang lah mereka ngobrolin soal harga sebuah komponen ya kan. Gimana tuh Enggak itu bahasannya. bukan yang material, Iya. nggak materi dia. Ah. Tapi kisah-kisah indah lah. Ya Om Alen tuh sering banget kan cerita-cerita. Dia tuh gini Kang, ya kita kembali ke Om Alen ya, karena memang ngomongin soal peradaban motor juga. Dia tuh kan hair driver tuh spesialisasinya dia tuh berpakaian ala badut gitu. Kayak badut, hair driver pakai motor gitu kan, terus dia atraksi gitu kan. Suatu saat tuh dia ya pernah katanya cerita-cerita lucu itu dia nembus api tuh, nabrakin api, ternyata mungkin percikan api itu masuk ke dalam jaketnya badutnya itu. Asap-asap kan dia kan joget-joget lah gitu, bukan joget Karena baranya ada di sini. nah si Om Alen tuh cerita penonton nih kurang ajar banget nih, bukannya bantuin saya matiin tepuk Iya, tangan ya Om Alen gitu kan, padahal dia guling-gulingan apa tuh dalam rangka mau matiin bara api di Emang beneran tuh penonton nggak tahu ya? iya disangkanya atraksi joget kan. Itu profesionalis Itu. banget. Pernah juga dia lagi riding pakai sespannya katanya ada percikan rokoknya atau apalah masuk ke motornya tuh kebakar kan. Di belakang itu ada api gitu. Nah orang-orang temennya itu kan nyangka. ngasih tahu dia nyusul tuh, Om api gitu kan. Nah dengar Om Alen tuh api gitu kan. Dengar Om Alen tuh hati-hati. Jadi dia cuma ngomong iya terima kasih. Api gitu kan. Itu suara motornya Jadi gede akhirnya juga dia ya. yakin sama temennya api gitu kan. Pas dia ngeliat, oh dia mati kan motornya dicemburin ke sungai gitu kan. Cemplungin aja langsung. Iya. Ntar penduduk pada nyariin tuh si motornya tuh disisir lah kan, tenggelam gitu kan. Nah itu kisah-kisah orang-orang yang mungkin nggak bisa ditemuin lagi di zaman sekarang. Apa ya rasanya kebayang tuh gila-gilaannya ya. Ya apa liar-liarnya Liar-liarnya. zaman dulu tuh ya. Dan kisah-kisah itu tuh sebenarnya harusnya memang diabadikan ya. Memang ya dia kan senang-senang bikin film-film pendek tuh, harusnya bikin lah motor kisah-kisah itu. Soal talentnya ntar saya cariin ya Om. Temen-temen yang Kayak kita reenactment gitu ya. Orang-orangnya saksi-saksi hidup bisa jadi talent dan dia memang menjiwai banget kisah-kisah zaman itu kan. Dan hebatnya lagi yang saya bersyukur banget mereka tuh menurunkan ke generasi bawahnya. Biasanya kan mereka punya anak ya atau punya cucu, itu tuh tertular, jadi inilah apa sih, Terinfluence. ya terinfluence Kerennya gitu. Dulu kan ada era sinis terhadap motor-motor tua, disebutnya motor jolang. Motor jolang tuh karena kayak talang air gitu kan, itu motor pompa air gitu ya istilahnya itu, karena suaranya kayak ya nggak ini lah, Iya. nggak modern lah ya, Melek lah gitu kerennya gitu. tapi seiring berjalannya waktu itu ternyata justru jadi nilai lebihnya. Jadi sekarang anak muda yang punya motor antik pasti tajir, bukan tajir dalam artian materi ya, taste ya, kaya pada rasa. Itu pengaruh juga ke passionnya, pengaruh juga sama dia bagaimana mengapresiasi motor.
Karena itu tadi mereka tuh kebanyakan build motornya, meretroklasikan atau merestorasi atau membuild custom ya, yang benar-benar Atau mungkin selera. ini kali ya, mungkin gila-gilaannya itu pada saat itu karena memang zamannya, kalau situasinya atau teknologinya atau apapun Ya, yang kalau zaman sekarang nggak mungkin dilakukan apa Ya. zaman dulu sebenarnya nggak mungkin sebenarnya dilakukan, gini, tapi emang ya, ada orang gila aja. kalau kita ngelihat sejarahnya kita kayak Cooper atau apapun lah ya, itu kan berawal dari orang yang tidak mampu beli motor pabrikan. Cooper itu ya. Nah, terus dia pengen punya motor, makanya dia nyari ke junkyard ya, ada motornya mesinnya udah hancur atau Kayak apa, apa dia gitu. potong-potong, dia bikin udah jadi. Itu dia pertama tuh dia punya misi tuh motor itu harus semurah mungkin, Semurah mungkin. karena dia mencari kan berburu motor rongsokan segala macam semurah mungkin. Kedua, seringan mungkin. Kalau zaman dulu kan kebudayaan Harley yang disebut sama Home itu apa, garbage wagon ya, motor gerobak sampah, nyinyiran orang-orang outlaw terhadap Harley itu karena motor terlalu berat ya, terlalu banyak Ya, aksesorisnya. membuat- iya, iya. Makanya disebut Hawk atau babi hutan atau apapun lah istilahnya. Di Kan, personifikasiin di situ ya. makanya dipotong-potong menjadi lebih efisien. Jadi chopper cop-copan. Cop-copan tuh hot babes itu, jadi motor tuh ibarat cewek kan kena istri kedua atau apapun istilahnya itu, motor chopper tuh itu hot babes itu. Jadi istilah tuh ban belakang itu gendut tuh kayak pantat bokong yang seksi ya kan. Chopper tuh kan bentuk itu apa, streamline itu kayak lekukan tubuh cewek tuh gitu kan. Terus soknya panjang tuh kaki yang panjang. Terus yang tanky itu kayak buah dada yang Stang memang tinggi. tidak terlalu besar tapi seksi gitu. Jadi bener-bener poster cewek yang ideal lah gitu. Nah itu yang makanya kan kalau Cooper itu kan kalau kita perhatiin yang mereka sasar itu kan riding position bukan nyaman ya, tapi kerennya itu. Jadi kan riding positionnya tuh stylish lah. Iya. Ya kan kayak orang sport kan riding position siaga, Udah, gini aja siaga gitu. dan memang tidak durasi panjang, tapi dia manuver cepat dan apa siaga lah gitu ya. Kalau yang tipe penjelajah tuh dia senyaman mungkin, ya nyantai bisa jauh nggak ini. Kalau Cooper tuh sebelagu mungkin. Ngehek mungkin. Ya, tampilannya. karena kan kalau beneran nggak cari juga Cooper yang memang keren lah, udah sama detailnya. Itu kan selalu ada kaca besar gitu. Di bengkel-bengkel itu ada kaca gede. Jadi dia kayak fit in gitu kan, kayak kita Iya. pakai baju ya. Kayak itu kan kita ngaca tuh, wah keren apa enggak. Iya. Di Cooper juga Kan- gitu. Karena memang jadi fashion, jadi apa ya, dia Iya. tampilannya gitu dilihatnya Jadi apa, anak bandelnya tuh kelihatan di situ. rebel. Nah, mereka tuh berprinsip kita yang menyesuaikan motor, bukan motor yang bikin kita nyaman atau apa tuh enggak. Gila, lewat lagi nih. Nah, lama-lama kitanya jadi terbiasa sama motor itu. Apa tuh? Habis. Menarik banget deh. Yaudah, Ini ya. nyambung lagi. Waker Sambung aja. aja deh. Ini Waker nggak salah kan? Enggak. Beneran. Oh, itu beneran tuh, biar jadul juga. Bener. Sangat presisi loh. Digital mah lewat. Makanannya langsung. Makanannya ada terus. Ini lagi. Oke. Matok apa tuh? Yaudah, sorry banget ya brother. Kita Nanti banyak banget ceritanya kita tentang potong geng, dulu. geng motor atau klub motor gede. Kan ya habis ini ya, dari dari gangster gangster sampai ya. Nanti kita mau Jadi kita tetap aja di sini ya. kita Karena nggak ada wardrobe, nggak ada apa, ya udah begini aja lagi ya. ini aja. Sambung ya. Ya, makasih brother.